tokoh. Dan yang kedua itu membayangkan dua orang ini atau peran ini ada di depan kita. Sebelumnya di sini saya memiliki media dompet. Kamu tahu gak isinya ini di dalamnya apa aja? Gak tahu kan, gak dibuka ibu. Jadi kalau kita pengen tahu apa isi di dalam ini, jadi kita harus membukanya terlebih dahulu. Seperti halnya jika kamu ingin memiliki sebuah masalah dan ingin menyelesaikannya, jadi kamu sama saya itu harus saling terbuka. Jadi permasalahan yang kamu alami ini sekarang seperti apa? Saya itu kan pengen kuliah di luar Madura, tapi gak dibolehin sama ayah saya, sama orang tua saya gitu. Pokoknya kalau ngapain gitu kata ayah saya, anak cewek kuliah di jauh-jauh gitu. Soalnya di rumah tuh kayak banyak orang kuliah di jauh-jauh tapi gak punya pekerjaan yang gak jadi apa-apa, gak punya pekerjaan yang bagus gitu. Jadinya ayah saya tuh menentang saya kalau saya itu mau kuliah di luar Madura gitu. Jadi ayah itu ngajak ke orang lain kalau kuliah jauh gitu gak jadi apa-apa. Ya betul. Jadi antara keluarga kamu ini terjadi perbedaan pendapat antara kamu dan ayah. Iya. Sebelumnya ayah kamu nanyain alasannya seperti apa kamu mau di luar kuliah di luar. Nggak ada, ayah saya cuma bilang ya cuma langsung bilang gitu, gak usah kuliah jauh-jauh gitu, ngapain gitu kok cewek mau kuliah jauh-jauh, nanti ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa gitu, nanti ujung-ujungnya cuma nikah ikut suami gitu kata ayah saya. Jadi belum ada. Sebelumnya kamu ini memiliki saudara atau anak kuliah? Saya punya saudara sih dua, tapi masih kecil-kecil gitu. Sebelum kita lanjut ke permainan dialognya, alangkah baiknya kamu atur posisi duduk senyaman mungkin terlebih dahulu. Sudah? Hitungan ketiga, kamu pejamkan mata ya. 1, 2, 3. Ilaskan badannya terlebih dahulu. Terus tarik nafas. 2. Ulangi lagi senyaman mungkin. Sudah? Di sini kita akan memainkan dua peran, yaitu diri kamu sendiri dan ayahnya. Sudah bisa buka mata? Ya, nantinya kamu akan memainkan dua peran ya, diri kamu sendiri dan ayahnya. Ketika kamu memainkan peran diri kamu sendiri, kamu duduk di sini, dan ketika kamu memerankan ayah kamu, nantinya kamu duduk di kursi kosong ini. Coba kamu duduk di sini. Coba kamu ingat lagi momen di mana kamu dibuat tertekan oleh ayah kamu. Sudah? Sekarang coba katakan apa saja yang dikatakan oleh ayah kamu kepada diri kamu sendiri. Ngapain sih jadi wanita kuliah jauh-jauh, mending kuliah di sini saja. Tuh lihat tuh banyak anak-anak yang kuliah jauh-jauh tapi gak jadi orang, gak jadi apa-apa, gak kerja, apalagi wanita. Ngapain kuliah jauh-jauh gitu? Sudah? Coba lagi pindah ke sini. Dan sekarang kamu jawab apa yang dikatakan oleh ayah kamu tadi. Kalau saya maunya kuliah di luar Madura, kenapa? Kan gak ada salahnya mencoba, belum tentu saya kuliah di
luar Madura nanti gak bakalan dapat kerjaan. Terus coba refleksi lagi. Setelah kamu mengatakan atau menjawab pertanyaan dari ayah kamu tadi, lalu ayah kamu berkata apa lagi? Oh ya sudah, kalau kamu mau kuliah di luar Madura atau gak mau kuliah di sini, kalau gak mau ikuti ucapan ayah, ayah gak mau biayain kuliah kamu cari uang sendiri, terserah kamu mau dapat uang itu dari mana, ayah gak bakal urus urusan itu. Kita lagi di sini. Kamu jawab kata-kata dari ayah kamu. Ya sudah, intinya saya mau kuliah di luar Madura, gak dapat izin dari ayah ya sudah gak apa-apa, gak dapat uang dari ayah juga gak apa-apa, intinya saya mau kuliah di luar Madura. Ya sudah. Pada intinya ayah kamu di sini akan kamu tidak boleh kuliah di luar Madura karena dia melihat orang-orang lain di luar sana kuliah jauh-jauh tapi tidak jadi apa-apa. Seandainya, oh ya sebelumnya ayah kamu ini menanyakan alasan kenapa tidak diperbolehkan. Coba pindah lagi ke sini. Seandainya ayah kamu menanyakan alasannya, apa yang akan dikatakan? Kenapa kamu mau kuliah di luar Madura? Padahal di sini kan banyak kuliahan di Madura yang bagus-bagus. Coba kamu berikan saja alasan yang buat ayah bisa menerima kamu untuk kamu kuliah di luar Madura. Apa yang sudah dikatakan ayah kamu tadi, kamu ngapain? Saya langsung kabur ke kamar, terus saya nangis, terus kunci kamar saya, terus biar ayah saya itu gak masuk. Intinya saya cuma bisa nangis gitu. Apa sih yang kamu ingin sampaikan pada ayah kamu? Saya cuma ingin tahu apa alasan ayah saya, kenapa ayah saya itu bersikeras melarang saya untuk tidak kuliah jauh-jauh. Ya, ininya kenapa gitu? Saya cuma mau tahu kenapa ayah melarang saya untuk kuliah jauh-jauh gitu. Jadi kamu pengen tahu apa alasan ayah kamu melarang kuliah di luar? Iya selain ya ayah saya bilang tadi soal teman-teman atau anak-anak sekitar sini yang kuliah jauh-jauh dari jauh-jauh keluar gak jadi apa-apa, saya juga ingin tahu alasan yang lebih spesifik kenapa ayah saya bersikeras melarang saya untuk kuliah. Coba kamu pindah ke sini. Sekarang coba kamu jadi memerankan peran ayah kamu dan katakan apa yang seandainya ayah kamu ini mengatakan alasan yang akan disampaikan. Nah, kenapa ayah melarang kamu untuk kuliah jauh itu? Karena ayah itu gak mau jauh dari kamu. Tapi ibu kamu sudah gak ada. Dan di sini kita itu tinggal kamu sama adik-adik kamu. Adik-adik kamu itu masih kecil. Ayah sibuk kerja. Terus adik kamu mau ditinggal ke siapa? Kalau seandainya kamu kuliah jauh. Terus selain itu, masa kamu gak mikirin kondisi ayah kalau seandainya kamu tinggal, sedangkan ibu kamu sudah lebih dulu ninggalin ayah? Sudah. Coba pindah ke sini lagi.
kondisi keluarga saya yang dimana ibu saya sudah gak ada. Setelah kita tadi melakukan terapi gestalt tadi, apa yang kamu dapatkan dari terapi tadi? Yang saya dapatkan yaitu saya Terus saya tahu gimana, mungkin saya agak tahu gimana rasanya jadi saya, tapi saya sebagai anak memahami alasan kenapa ayah melarang saya untuk kuliah jauh-jauh. jadi kamu terima dengan alasan apa yang sudah dikatakan ayah? Sebagai seorang anak, saya pasti akan menerima. Karena itu bukan hanya keegoisan saya sendiri, tapi demi keluarga ini, demi keluarga saya, demi ayah saya, demi adik-adik saya, demi kebaikan keluarga ini, saya sebagai anak yang pertama, yang tertua, pasti akan menerima. Apakah kamu juga sayang sama ayah kamu? Sayang banget. Ya, setelah kita melakukan jenis MBC yang pertama, permainan peran, dialog, dua tokoh, ayah kamu dan kamu sendiri. Terus yang kedua ini ada jenis MBC juga, yaitu membayangkan ayah kamu itu ada di depan kamu sendiri dengan seperti menggunakan foto ayah kamu. Lalu kamu bisa menyampaikan apa yang ada di hati kamu semuanya ke ayah kamu seperti ada di depannya.